64% lahan basah dunia telah rusak dalam 100 tahun terakhir, yang berdampak pada meningkatnya bencana hidrometeorologis. Di Indonesia, dua ekosistem yang paling terdampak adalah gambut dan mangrove. Data Incas 2015 mencatat bahwa tahun 2001 hingga 2012 sekitar 3,38 juta hektar lahan gambut mengalami degradasi akibat drainase dan alih fungsi menjadi perkebunan serta pertanian. Sementara itu dari sekitar 3,4 juta hektar mangrove yang tersisa, 1,8 juta hektar diantaranya dalam kondisi rusak akibat konversi menjadi tambang, pelabuhan, kawasan industri, dan juga pemukiman. Coba kita bayangkan, satu tarikan napas terakhir bumi yang perlahan melemah, bukan karena perang, bukan karena teknologi, tetapi karena kita kehilangan sesuatu yang selama ini kita anggap sepele, yaitu lahan basah. Dari utara Sumatera, pesisir Kalimantan hingga Papua, ekosistem lahan basah selama ini bekerja diibaratkan tanpa tepuk tangan, menyerap karbon, menahan banjir, menjaga kualitas air, dan menyeimbangkan iklim global. Saya, Larasati, mengajak kita semua melihat satu kenyataan, bahwa masa depan iklim global tidak sedang dipertaruhkan di tempat yang jauh, tetapi di sini, di Indonesia. Lahan basah adalah wilayah daratan yang digenangi air atau yang memiliki kandungan air yang tinggi, baik permanen maupun musiman. Ekosistemnya mencakup rawa, hutan, mangrove, sungai, sawah, gambut, pesisir, dan terumbu karang pada perairan dangkal. Luas lahan basah di Indonesia mencapai sekitar 38 juta hektar atau 21% dari daratan. Data dari Wetlands International menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 256 lahan basah yang tersebar dari seluruh kepulauan yang menjadikannya sebagai negara dengan luas lahan basah terbesar kedua di Asia Pasifik. Manfaatnya tidak tergantikan sebagai penyaring alami air, pusat keberagaman hayati, sumber pangan, pelindung dari banjir dan kekeringan, serta penyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Sejumlah aktivitas manusia dan fenomena alam menyebabkan lahan basah mengalami kerusakan dan luasnya kini juga semakin berkurang. Kerusakan ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti konversi lahan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur, serta perubahan sistem hidrologi melalui bendungan dan drainase. Selain itu, perubahan iklim turut mempercepat degradasi ekosistem ini. Jika lahan basah Indonesia hilang, dampaknya tidak hanya lokal, tetapi juga global. Gambut dan mangrove sebagai ekosistem yang dominan di Indonesia dikenal karena kemampuannya untuk menyimpan karbon jumlah yang sangat besar. Lahan gambut menyimpan 57,3 ton atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Dan mangrove menyimpan karbon hingga 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Ketika lahan ini dikeringkan, dialihfungsikan, dan rusak, karbon tersebut dilepaskan ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global. Selain itu, hilangnya lahan basah juga mengganggu keanekaragaman hayati, siklus air, meningkatkan risiko banjir, dan juga kekeringan. Lebih jauh lagi, Indonesia adalah salah satu negara dengan ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Artinya apa? Kerusakan yang terjadi di Indonesia ini memiliki kontribusi signifikan di global. Dengan kata lain, ketika lahan basah Indonesia rusak, dunia ikut merasakan dampaknya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, adalah mengubah cara pandang sekaligus beradaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu dengan menyesuaikan diri agar dampaknya dapat diminimalkan. Lahan basah itu tidak seharusnya dianggap sebagai lahan kosong, melainkan infrastruktur alami yang melindungi kehidupan melalui pengelolaan sumber daya yang bijak dan perlindungan ekosistem. Kedua, pemilihan dan pengelolaan ekosistem harus dilaksanakan secara berkelanjutan, yakni dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak tanpa mengorbankan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Ketiga, masyarakat lokal perlu melibatkan sebagai penjaga utama karena paling dekat dengan lahan basah. Sementara kita sebagai individu juga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan juga meningkatkan kepedulian terhadap isu ini. Pada akhirnya, menjaga lahan basah bukan berarti tentang lingkungan hidup, tetapi tentang masa depan bumi. Jika lahan basah Indonesia hilang, maka iklim dunia ikut terancam.